Oke, yang pertama monisme. Dasar yang kedua, ini pokoknya sebelum masuk ke gagasannya, kalau tidak saya kasih ini nanti kamu bingung tiba-tiba masuk ke Parmenides. Tentang being, ada. Jadi being itu, orang sering mengatakan being itu sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada dalam mana eksis. Ada beda antara being ada dengan eksis. Eksis itu apa ya, gampang-gampangannya. Mungkin artikan saja tampil. Kayak kamu itu loh. Pak, saya di kelas itu tidak bisa eksis Pak misalnya. Saya punya grup band tapi tidak eksis. Saya eksis itu berarti kamu bisa tampil, ada, muncul, bisa dilihat yang lain keberadaanmu. Jadi eksis agak mirip keberadaan. Kalau being itu ada. Misalnya yang tidak ada barangnya sekalipun, ya dia ada. Misal, Pak, itu kan cuma khayalan. Iya, meskipun itu khayalan, tapi kan ada. Dia ada sebagai khayalan. Meskipun tidak eksis. Misalnya aku membayangkan seandainya ya lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ada yang datang bawa tumpeng besar-besar 20 ke sini, terus kita makan bareng-bareng, enggak usah ngaji aja, ngapain capek-capek makan yuk misalnya. Loh, ini kan cuma khayalan. Ya kan? Dia ndak eksis, ndak ada, tapi dia being. Ada keberadaannya sebagai khayalan. Gitu loh. Semoga bisa ditangkap ya. Jadi ada bedanya. Meskipun tidak ada barangnya, dia ada sebagai khayalan. Jadi jangan dikira yang masih di pikiranmu itu sesuatu yang tidak wujud. Wujud apa? Sebagai pikiran. Maka kalau kamu membayangkan, misalnya kamu membayangkan yang saru-saru, itu jangan dikira cuma bayangan. Loh, sudah ada gambarnya di kepalamu. Gitu loh. Sudah bayangan. Seandainya itu filmnya sudah seru itu. Gitu loh. Jadi dia ada meskipun tidak eksis. Ada orang bilang, yo kalau pikiran kan nggak bisa dihukumi. Ya kalau urusan hukum mungkin enggak, tapi itu sudah sesuatunya ada. Kalau kamu, kan saya cuma membayangkan memperkosamu, kan membayangkan tidak bisa dihukum misalnya. Loh iya, itu cuma membayangkan, tapi dia sudah being, sudah ada sebagai pikiran di kepalamu. Mungkin sudah ada gambarnya juga, langkah-langkahnya sudah kamu hitung juga. Gitu. Jadi, nah itulah being. Jadi kalau being itu dia ada sudah. Meskipun dalam bentuk khayalan, dalam bentuk lamunan, itu sudah ada. Tidak harus eksis, ada, terus tampil, terus dilakukan beneran. Kalau kamu tadi terus memperkosa beneran misalnya, itu sudah eksis. Itu hukum sudah bisa main. Jadi bedakan being, makanya ada eksistensi. Eksistensi itu tampilan seseorang apa? Pengejawantahan seseorang ketika orang ingin menunjukkan dirinya, kan kita menyebutnya eksistensi. Wah, dia eksis sekarang. Kemarin waktu belum tampil tidak disebut eksis, tapi tetap dia being. Being itu ada. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi ini eksisten. Jadi orang itu harusnya kehadirannya membawa pengaruh. Ini eksis. Tapi kalau wujudu keadamihi, itu orangnya kan tetap ada, tetap being. Cuma dia tidak eksis. Seolah-olah tidak ada, tapi sebenarnya dia ada. Nah, itu bedanya being dan eksisten. Nanti masih ada lagi substansi. Kalau substansi itu hakikat tadi. Meja ini substansinya kayu. Ada lagi esensi. Esensi itu meja ini hakikatnya tempat untuk naruh barang, itu esensi.
Ada lagi eksistensi, aksidensi. Aksidensi itu yang tempelan. Dia bukan hakikat tapi sifat. Misalnya meja ini warnanya hijau. Nah, itu namanya aksidensi. Aksiden itu kan apa kalian menerjemahkan aksiden itu kan sesuatu yang hanya nempel tiba-tiba. Nah, itu bisa hilang, bisa ganti, tidak masalah. Dia bisa hijau, bisa kuning, tidak masalah. Tapi kalau substansi tadi, kalau ini tidak ada kayunya, ya tidak ada meja ini. Kalau ini tidak jadi tempat sesuatu, ya dia kehilangan esensinya. Jadi ada esensi, ada eksistensi, ada substansi. Loh, filsafat itu jelimetnya begitu. Ada being, kalau being itu cuma ada begitu saja. Cuma wujud begitu saja. Meskipun nanti kalau kita belajar agama terus ada mumkinul wujud, ada wajibul wujud. Nah itu berarti apa? Yang adanya wajib dan yang adanya ini mungkin. Kayak kita ini mumkinul wujud. Kita ada atau tidak tergantung kita ternyata. Tergantung yang di luar diri kita yang membuat kita ada. Berarti kita mungkin ada, mungkin juga tidak ada secara hakikatnya. Itu kalau kita masuk ke teologi. Oke, nah yang dibahas oleh Parmenides nanti tentang being ini, tentang ada. Jadi dia nomor satu, ada itu predikat paling umum, sederhana, universal. Jadi sesuatu itu kalau kamu tarik terus paling dasar, ketemu paling akhir, paling umum, paling sederhana itu ya ada ini. Misalnya gini, saya orang Indonesia, terus ditarik lagi seret, saya orang Jawa, ditarik lagi seret, saya orang Jogja, tarik lagi seret, saya anaknya Pak ini, tarik lagi seret, terus atribut-atributmu kamu tarik sampai kamu habis, sampai nama saya ini, terus seret, saya manusia, terus kamu tarik terakhir, saya ada. Itu pokoknya atribut paling dasar. Kalau ada saja nggak ada, maka semua yang atribut setelahnya nggak ada gunanya. Kalau kamu ditanya, kamu pasangan favoritmu yang kayak gimana sih? Saya itu maunya yang cantik, yang kulitnya putih, yang panjang-panjang, terus yang terakhir yang penting ada. Nah, ya. Loh iya. Karena yang di depan tadi, loh iya itu atribut paling dasar itu ada. Kok kamu idealmu berapa panjang pun kalau tidak ada yang buat apa? Gitu loh. Jadi yang nomor satu kan tetap harusnya ada. Lah kalau nggak ada ya, dan kamu boleh ngayal, paling tidak kan ada sebagai cita-citaku Pak. Ya. Oke, kenyataannya ndak ada. Itu hanya impianmu saja. Oke, dia ada sebagai mimpi. Oke, nah predikat ada yang nomor 2 itu sifatnya a priori. A priori itu bisa disimpulkan dengan akal saja. Jadi tadi kita merancang dengan akal saja, atribut ada itu sudah bisa disimpulkan. Kalau tadi yang kulitnya putih, rambutnya panjang, itu kan kamu harus melihat keluar. Pakai akal saja tidak bisa. Nah, kalau yang ada ini, kamu bisa menyimpulkan pakai akal. Yang penting ada, itu bisa disimpulkan dengan akal. Jadi, predikat yang paling umum, paling dasar, dan a priori bisa pakai akal. Kemudian jadi syarat eksistensi. Sebelum tampil ya ada dulu. Jadi sebelum eksis harus being dulu. Sebelum realita keberadaan dulu. Oke, terus ada pasti dapat diketahui. Kalau yang tidak diketahui, ya dia tidak ada.
Begitu kamu ketahui, dia jadi ada. Nanti dijelaskan panjang oleh Parmenides. Nah, klasifikasinya ada itu ada 2 kategori, sungguh-sungguh ada dan mungkin ada. Kemudian yang kedua nyata ada dan tampak ada. Yang tidak ada tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena yang tidak ada itu tidak ada. Iso ya, pikiranmu gak tekan mesti. Ya, yang tidak ada itu tidak ada maksudnya apa? Ya ketidakadaan itu tidak ada. Begitu kamu tahu, Pak ini tidak ada, berarti dia ada. Loh, kok kamu bingung ini? Kok kopinya tidak ada? Itu berarti kan sekarang ada. Di mana? Paling tidak di pikiranku. Gitu. Kalau dia tidak ada sama sekali, ya tidak muncul apa-apa. Ini cuma ada yang nyata tampak dan ada yang tidak nyata tampak. Oke, ini dolanan gini ini asik. Jadi rodo ada logikanya, ada hakikatnya. Sebenarnya nanti kalau masuk ke tasawuf, logika ini terpakai. Itu yang sering membuat kita agak bingung membaca logikanya kaum sufi. Jadi tentang hakikat keberadaan hidup kita. Jadi ada yang sungguh-sungguh ada yang mungkin ada. Loh, mungkin ada ini sudah ada sebagai kemungkinan. Ya kan? Saya ini Pak calon presiden loh. Loh, presidennya dirimu itu sudah ada sebagai kemungkinan. Gitu loh. Saya presiden itu sekarang ada sebagai apa? Sebagai kemungkinan. Saya ini wali loh Pak misalnya. Loh. Kamu yang wali itu sekarang sudah eksis, sekarang ada. Adanya sebagai apa? Sebagai kemungkinan. Jadi kemungkinan ada. Ada juga yang nyata ada dan tampak ada. Kalau ini mudah. Sebenarnya dia ada, cuma tampaknya tidak ada. Atau sebenarnya dia begitu tapi tampaknya begini. Itu contohnya kan pensil. Kayak kamu SD dulu kan latihan melihat ini pensil ini masih lurus apa patah, terus dimasukkan gelas ada airnya. Nah, dari luar dia kelihatan patah. Nah, itu namanya tampak patah. Nyatanya masih lurus. Oke, jadi ini pelajaran tentang being, pelajaran tentang ada. Makanya kalau ada yang bilang, lah kalau mengada-ada Pak, itu iya kan. Kamu bilang kan mengada-ada. Loh, mengada-ada itu berarti sudah ada. Dia ada sebagai kebohonganmu. Karena kamu ngarang-ngarang sebagai karanganmu. Gitu loh. Misalnya kamu, Pak saya tadi berangkat ke sini Pak, dikawal 40 bidadari, kemudian malaikatnya anu semua, itu kan wong kamu ngarang. Tapi sekarang kan itu eksis, apa being, ada sebagai apa? Sebagai khayalanmu. Jadi itulah pelajaran tentang ada. Oke. Ini saya lupa kelihatannya dulu waktu dasar-dasar filsafat bagian ontologi. Kita membicarakan tentang ada.